Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Nanda. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7 yaitu hubungan antar garis. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian apakah gambar ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar rel kereta api. Apakah kalian melihat kedua lintasan rel yang saling bertemu? Ya, ada ya, seperti rel ini dengan yang ini, seperti ini juga dengan yang ini. Tetapi adakah rel yang tidak saling bertemu? Ada ya, seperti ini dan ini. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, tujuan materi hari ini adalah membedakan hubungan antar dua garis. Nah, kita mengenal dulu yaitu titik, garis, dan bidang. Ya, ketiga istilah tersebut dalam matematika tidak memiliki definisi. Tetapi, ketiga istilah tersebut digunakan berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah titik. Nah, titik disimbolkan dengan noktah dan dinamai dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Kalian bisa ya membuat sebuah titik, dan titik yang saya berikan ini adalah titik P menggunakan huruf kapital. Kemudian garis. Garis atau kurva lurus dapat dinamai dengan huruf kecil atau juga dapat kalian namai dengan dua huruf kapital. Coba kalian perhatikan garis di sini. Ini disebut juga dengan garis L atau garis AB, di mana titik A dan titik B terletak pada garis L. Dapat kalian tulis seperti ini ya, garis AB, di mana di atasnya terdapat aksen yang menunjukkan kedua anak panah ini ya, menunjukkan bahwa garis itu dapat diperpanjang kedua arah dan panjang garis itu tidak terhingga, sehingga kalian bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya dari dua arah ini. Kemudian kita belajar mengenai ruas garis dan sinar garis ya. Coba perhatikan, jika garis panjangnya tadi tak terhingga ya, tetapi ruas garis itu memiliki panjang yang dibatasi oleh pangkal dan ujungnya. Nah, ruas garis ini dapat kalian sebut dengan ruas garis AB. Nah, penulisan garis AB dapat diberi tanda aksen seperti ini, garis lurus, tidak seperti garis tadi ya. Kalau garis ada dua anak panah, ruas garis hanya cukup diberi aksen garis lurus di atas AB. Nah, ini menunjukkan bahwa ruas garis itu memiliki batas panjang pada pangkal dan ujung saja, tidak seperti garis yang bisa diperpanjang tidak terhingga. Kemudian sinar garis. Nah, coba perhatikan. Nah, apa bedanya sinar garis dengan garis dan ruas garis? Nah, sinar garis memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung, sehingga sinar garis dapat diperpanjang ke satu arah saja. Sinar garis di sini dapat disimbolkan dengan dua huruf besar, yaitu sinar garis AB, di mana di atas AB diberi tanda aksen dengan satu anak panah yang menunjukkan bahwa sinar garis hanya dapat diperpanjang ke satu arah. Nah, sekarang kita belajar mengenai bidang. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa bidang itu tidak memiliki definisi khusus, tetapi bidang disepakati dengan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Paham mengenai titik, garis, dan bidang? Nah, selanjutnya kita belajar mengenai hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kita mau belajar mengenai hubungan titik dan garis. Nah, coba perhatikan contoh yang Bu Nanda berikan. Nah, di sini ada titik A
yang terletak pada garis L. Kemudian contoh yang kedua, ada titik B dan C yang terletak pada garis K, sehingga titik B dan titik C adalah titik-titik yang segaris. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini mudah sekali, di mana titik A itu tidak terletak pada garis R. Kemudian kita belajar mengenai hubungan titik dan bidang. Nah, coba perhatikan. Titik A itu terletak pada bidang B ya. Contoh yang kedua, titik A dan titik B juga terletak pada bidang B. Nah, tetapi coba perhatikan di sini contoh yang ketiga. Tetapi di sini titik A itu tidak terletak pada bidang B. Paham? Kalau sudah, kita lanjut ke hubungan garis dan bidang. Nah, di sini terdapat garis L. Ya, terdapat garis L yang terletak pada bidang B. Contoh yang kedua. Nah, ini ada garis L dan bidang B. Di sini menunjukkan bahwa garis L itu tidak terletak pada bidang B. Mengerti? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai hubungan antar dua garis. Nah, kita mau belajar bagaimana hubungan antar dua garis yang sejajar, berpotongan, berpotongan tegak lurus, dan berhimpit. Yang pertama, kita belajar mengenai hubungan antar dua garis yang sejajar ya. Nah, hubungan dua garis yang sejajar itu dikatakan bahwa jika garis-garis tersebut tidak berpotongan, meskipun diperpanjang sampai tak terhingga atau memiliki jarak yang sama. Kemudian coba perhatikan contoh. Bunda memiliki garis A, L, dan H. Ya, mereka ini dikatakan sejajar, di mana jika kedua garis L dan H ini diperpanjang sampai panjangnya tak terhingga, mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, ya. Di mana mereka juga memiliki jarak yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dapat lihat seperti sebuah rel kereta api. Nah, rel kereta api itu tidak akan pernah bertemu ya sampai di sana, ujung sana yang panjangnya tak terhingga nanti. Mereka tidak akan pernah bertemu. Bisa membayangkan jika mereka bertemu bagaimana kereta itu bisa anjlok. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai dua garis yang berpotongan. Garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak di satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Coba perhatikan contoh yang Bunda berikan. Ada garis K dan garis L yang saling berpotongan. Pasti mereka akan berpotongan di sebuah titik, yaitu titik T. Ingat, titik itu menggunakan huruf kapital. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian temui ya. Salah satunya adalah di tempat jemuran ini. Banyak sekali garis-garis yang saling berpotongan. Salah satu contohnya adalah ini. Dia pasti akan berpotongan di suatu titik di sini ya. Nah, selanjutnya dua garis yang berpotongan tegak lurus ya, berbeda dengan tadi. Di sini ada tegak lurus. Tentu kalian pasti ingat, tegak lurus itu berkaitan dengan siku-siku atau sudut yang berukuran 90 derajat. Nah, di sini berpotongan tegak lurus dikatakan garis yang berpotongan tegak lurus jika sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut adalah siku-siku atau besarnya 90 derajat. Coba perhatikan contohnya. Ada garis L yang berpotongan dengan H yang berpotongan di titik P, di mana kedua garis tersebut memiliki besar sudut 90 derajat atau siku-siku, sehingga ini dikatakan berpotongan yang tegak lurus. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pembangunan gedung. Nah,
gedung tersebut pasti memiliki sudut 90 derajat ya. Bisa dibayangkan jika tidak 90 derajat atau tidak tegak, maka gedung tersebut bisa miring, ya kan? Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana dua garis yang berpotongan tegak lurus, dan yang terakhir adalah berhimpit. Dua garis yang berhimpit yaitu jika terletak di suatu garis lurus sehingga akan terlihat seperti garis. Contohnya adalah ini, garis AL dan garis K. Nah, itu berhimpit dan seperti terletak di satu garis. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pukul 12, di mana jarum jam pendek dan jarum jam panjang akan berhimpit ya. Nah, sudah paham kalian bagaimana hubungan antar dua garis yang saling sejajar, berpotongan tegak lurus dan berhimpit ya. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian kerjakan, pause dulu video ini supaya kalian lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih.